SAP, maka akan menggunakan data tersebut. Data tersebut, data auto training tersebut itu dinamakan flight, ya, flight management. Jadi disenariokan bahwa kita sebagai travel agent, ya, travel agent yang menggunakan data-data yang sesuai dengan travel agent, yaitu flight. Baiklah, kita mulai saja. Bagaimana kita mempersiapkan data untuk pelatihan kita, dan Anda di rumah, ya, harus juga mengenerate data tersebut sehingga bisa digunakan. Oke, untuk itu Anda seperti biasa login ke SAP, ya. Setelah Anda menjalankan menghidupkan SAP di VMware Anda menggunakan developer, ya, developer user. Oke, login. Oke, ini adalah SAP initial screen, ya, menu utama dari SAP. Di sebelah kanan ini ada gambar air, ya, itu standar di SAP untuk pertama kali, dan Anda bisa rubah-rubah ini menggunakan logo atau gambar dari perusahaan Anda. Nanti kita bahas, ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada kolom. Ini adalah untuk mengakses menu SAP, ya, menu transaksi, maksud saya transaksi. Jadi SAP itu dibangun berdasarkan transaksi-transaksi. Nah, dinamakan transaction, ya, transaction based application. Jadi aplikasi di SAP, apakah itu logistik, apakah accounting, apakah human resource, atau finance, dan lain-lain, itu dibangun berdasarkan transaction base. Jadi kalau kita lihat di sini ada ini menu yang tersedia, ya, yang tersedia di sistem NetWeaver 2004 kita. Jadi pada dasarnya SAP Anda yang Anda punya itu sama dengan SAP Enterprise yang ada di pasaran saat ini, SAP R3. Ya, jadi kalau Anda familiar dengan SAP Anda, maka begitu Anda kerja menggunakan SAP Enterprise atau My SAP, maka Anda akan familiar dengan screen ini. Oke, kita lihat di sebelah kiri ada tools, ya, yang akan kita gunakan, menu yang akan kita gunakan. Kemudian adalah ABAP Workbench, ya, ABAP Workbench. Di sini, ini semua menu yang akan, atau transaksi-transaksi SAP yang akan kita gunakan selama training, ya. Yang lainnya itu kita tidak gunakan, itu opsional aja. Kalau Anda mau main-main, silahkan dilihat-lihat. Jadi biasanya untuk ABAP developer itu menunya yang dipakai adalah tools, kemudian ABAP. Kemudian di sini ada favorit, ya. Jadi kalau kita ingin transaksi yang sering kita gunakan itu gampang kita akses, ya, tidak perlu mengakses menu lagi, maka Anda bisa taruh di sini. Nah, jadi sebagai contoh, misalkan saya mau mengakses, di sini ada SE24, ya, kelas builder. Saya mau ditaruh di mana? Di favorit, ya. Jadi saya tinggal tarik aja ini, klik, ya, kemudian drag terus dan ditaruh di favorit di sini. Maka akan tercopy di sini, ya. Atau Anda bisa juga lakukan, misalkan saya SE33, ya, context builder. Jadi saya biar bisa sering akses, saya klik di sini, terus klik kanan mouse Anda, ya, kemudian insert transaction. Klik sini, nah, dan akan
ada Windows ya, window untuk masukkan transaction code. Jadi kita bisa masukkan misalkan SE33, kita manual masukkan SE33. Kemudian klik tanda enter di sini. Maka SE33 akan masuk ke sini. Ini untuk memudahkan aja, seperti juga bookmark ya di web browser Anda. Favorit. Jadi yang akan kita gunakan adalah develop di bawah menu development ini, tools, ABAP Workbench, and development, dan juga overview ya. Semua yang ada di ABAP Workbench akan kita gunakan. Menu-menu yang lain ini untuk sementara kita untuk pelatihan ABAP, pengenalan ABAP ini tidak kita gunakan. Insya Allah kemungkinan akan kita gunakan di training yang lain ya, seperti customizing ini untuk fungsional ya. Jadi kalau seorang functional consultant maka akan melakukan customizing di sini, IMD ya. Kemudian untuk basis ya, untuk basis atau SAP System Administration atau Administrator, maka akan melakukan di bawah Administration. Dia akan melakukan apakah database organization, license, menginstal license, dan lain-lain, installation check. Nah, yang Anda sudah coba itu sebenarnya adalah bagian dari transaksi yang ada di basis ya, dan juga monitor dan lain-lain. Kemudian yang lain-lainnya ini kita tidak akan gunakan. Kita akan menggunakannya seperti SXPA ini pada saat kita nanti melakukan conversion ya, atau melakukan interfacing dengan sistem yang lain. Kita akan menggunakan data transfer workbench. Oke, itu saja yang akan kita gunakan. Kemudian yang perlu Anda ketahui adalah di atas ini adalah menu ya, menu utama SAP. Nah, menu ini akan berubah sesuai dengan aplikasi yang Anda akses ya. Kecuali dua, yaitu sistem dan health. Nah, sistem dan health tidak akan berubah walaupun Anda mengeksekusi transaksi apapun di SAP. Jadi sistem dan health tidak akan berubah. Dan ini akan berubah. Nah, sebagai contoh ya, saya akan buka SAP Workbench. Itu Object Navigator ya. Ini yang akan selalu kita akses selama training SI 80. Jadi kalau bisa Anda ini masukkan di favorit ya. Nah, kebetulan di sini saya udah ada SI 80. Oke, saya double klik di sini. Kita lihat menu yang akan berubah ya sesuai dengan Object Navigator. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi Workbench, Edit, Go to, Utilities, Environment itu berubah. Dan menu ini ya, menu ini adalah sesuai dengan aplikasi yang kita akses saat ini, yaitu Object Navigator. Ya, Workbench, kemudian Edit, Go to, Utilities, Environment. Nah, sistem dan health tidak akan berubah. Dia akan selalu ada di setiap transaksi. Oke, itu saja yang akan saya perlihatkan mengenai menu. Kita kembali. Kemudian yang paling penting adalah 3 tombol di sini ya. Tombol di sini yang aplikasi ini adalah tombol standar dari SAP ya. Dan ini selalu ada, tapi disable atau enable-nya itu tergantung dari aplikasinya yang ada. Ya, saat ini seperti yang kiri ini, yang hijau ini, itu untuk back ya. Sama seperti web browser, ya, Internet Explorer ada back, ya kan. Dan yang ke atas ini adalah untuk keluar dari aplikasi.
Nah, karena saat ini kita adalah root aplikasi ya, aplikasi utamanya, jadi yang ini akan melog off